Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan Umi Evi ya nak. Ya, pada pembelajaran tematik, tema A masih pada subtema 1 dengan judul yang sama, organ gerak pada hewan pada pembelajaran 4. Bagaimana anak Umi yang soleh dan soleha? Sudah siap belajar semua? Iya, insya Allah sudah siap semua ya nak. Semangat walaupun kita belajarnya melalui daring, tapi tentunya semangat harus tetap dijaga. Baiklah, kali ini kita akan mulai untuk belajar tematik tema A, subtema 1, pembelajaran 4. Pembelajaran 4. Baiklah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Untuk bahasa Indonesia, kita menentukan ide pokok dari bacaan masih sama seperti pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian PPKN mendiskusikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan IPS membuat peta Indonesia. Untuk bahasa Indonesia masih sama temanya dengan pembelajaran sebelumnya ya nak, yaitu menentukan ide pokok dari bacaan. Boleh buka dulu buku cetaknya halaman 22 sampai 23. Nah, kalian lihat di situ ada teks bacaan yang berjudul gotong royong dan musyawarah. Bagaimana? Sudah dibuka buku cetaknya, nak? Ya, lihat ya, nak. Di situ teks bacaan yang berjudul gotong royong dan musyawarah. Kalian baca dulu dari paragraf awal sampai dengan paragraf akhir. Baca dengan seksama, dengan teliti. Jangan terburu-buru ya, nak. Nanti setelah kalian baca, kalian lihat pada setiap paragrafnya, itu kalian cari mana yang merupakan ide pokok. Setelah kalian temukan, itu cukup kalian garis bawahi saja di buku cetaknya. Jadi, tidak perlu ditulis di buku tulis ya, nak. Iya, cukup digaris bawahi di buku cetak mana ide pokok dalam setiap paragrafnya. Kemudian lanjut pelajaran PPKN. Mendiskusikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih pada buku cetak ya, nak. Buka halaman 24 sampai halaman 25. Dilihat di situ pada buku cetak ada pengertian dari gotong royong. Apa itu gotong royong? Iya, gotong royong adalah bekerja sama, saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan. Kemudian, apa manfaat dari gotong royong? Ya, dengan bergotong royong itu bisa membuat pekerjaan kita menjadi cepat selesai karena dia tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang. Kemudian apalagi manfaatnya? Manfaatnya dapat mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Karena dengan bergotong royong tentunya kita bisa bertemu ya, nak, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, atau saudara yang satu dengan saudara yang lain. Nah, masih banyak ya, nak ya. Selain daripada gotong royong, perilaku dari masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila keempat.
Contoh yang lainnya yaitu seperti musyawarah. Musyawarah ini Umi contohkan seandainya kalian ingin mengadakan pemilihan ketua RT di komplek tempat kalian tinggal. Tentunya tidak serta-merta ya nak langsung ditunjuk siapa ketua RT-nya. Tentunya ada musyawarah dulu daripada dewan-dewan desa. Kemudian ada pemilihan. Setelah itu baru bisa ditentukan siapa ketua RT-nya setelah dari adanya musyawarah, adanya pemilihan. Nah, itu juga merupakan salah satu dari contoh nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Kalau contoh gotong royong sudah tahu semua ya nak? Kalian di dalam kelas pun untuk membersihkan kelas itu kan ada jadwal piket. Nah, jadwal piket itu tentunya tidak hanya satu orang, melainkan dengan beberapa siswa. Nah, di situ ada nilai gotong royongnya atau contoh dari gotong royong. Jadi, dengan bergotong royong, kelas kita menjadi lebih cepat bersih, lebih cepat rapi, karena banyak yang ikut mengerjakan. Sudah paham ya nak? Insya Allah. Kalau tadi kita membahas manfaat gotong royong, sekarang manfaat dari musyawarah. Manfaat musyawarah ada beberapa. Yang pertama, melatih kita menyuarakan ide atau pendapat. Jadi dengan musyawarah kita bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri-sendiri, pendapat kita masing-masing kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat karena banyak ide yang diberikan. Tentunya dalam musyawarah tidak hanya berisi ide dari satu kepala ya nak, tetapi banyak ide dari beberapa orang. Itu bisa menjadi masukan sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Jadi keputusan itu dalam musyawarah tidak serta-merta kita putuskan sendiri, tetapi hasil dari kesepakatan bersama. Yang keempat, menyatukan pendapat yang berbeda. Biasanya di sini kita dalam musyawarah tentunya punya pendapat yang berbeda-beda. Yang satu inginnya begini, yang lain inginnya begitu. Tapi dengan musyawarah, insya Allah pendapat yang berbeda-beda bisa kita satukan. Dan manfaat yang terakhir adalah membangun kebersamaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Selanjutnya, mari kita bahas kembali mengenai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara dalam masyarakat Indonesia. Karena fungsi Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah dilihat di bawah. Yang pertama, sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang kedua, sebagai dasar negara. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat adalah kepribadian bangsa. Materi selanjutnya kita membahas ilmu pengetahuan sosial membuat peta Indonesia. Luas Indonesia itu dapat dilihat dari peta. Apa itu peta? Peta yaitu merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Biasanya pada peta itu ada skala tertentu. Dalam membaca peta, apa saja informasi yang bisa kita peroleh? Ada banyak
informasi ya nak yang bisa kita peroleh dari kita melihat atau membaca peta. Yang pertama, kita dapat mengetahui letak suatu tempat. Kemudian kita bisa mengetahui jarak ketinggian dari suatu daerah. Yang ketiga, kita bisa mengetahui penyebaran sumber daya alam yang ada ataupun yang terdapat di suatu daerah. Kemudian pembagian waktu. Selanjutnya kita bisa mengetahui nama samudera, kemudian nama selat, nama teluk, atau pantai-pantai yang terdapat pada pulau tersebut. Dan nama-nama pegunungannya, serta nama-nama sungai dan danaunya. Jadi itu ada beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita membaca peta. Setelah beberapa materi yang Umi jelaskan tadi, hari ini tugasnya adalah kalian gambarlah salah satu pulau yang ada di Indonesia. Boleh kalian gambar di buku gambar atau karton. Kemudian kalian tulis keterangannya sebagai berikut. Yang pertama, kalian tulis ibu kota yang terdapat di suatu pulau. Kemudian nama samudranya, nama selat, nama teluk, atau nama pantai yang terdapat di pulau tersebut. Yang ketiga, kalian tulis apa saja nama-nama pegunungan yang ada di pulau tersebut. Yang keempat, kalian tulis nama sungai atau danau yang terdapat di pulau tersebut. Nah, setelah kalian tulis, kalian beri keterangan, kalian gambar, boleh kalian warnai gambarnya sesuai dengan warna yang ada pada peta. Kalau untuk laut tentunya warnanya biru. Seperti itu ya nak. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Baiklah, cukup sampai di sini dulu materi yang Umi sampaikan hari ini. Semoga materi yang Umi sampaikan hari ini dapat bermanfaat ya nak. Untuk anak Umi yang soleh dan soleha, kalian selamat mengerjakan, selalu semangat, selalu ceria, dan tidak lupa untuk selalu berdoa. Semoga wabah ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua, Umi, Abi yang ada di sekolah, dan teman-teman kalian yang ada di rumah bisa bertemu dan bertatap muka kembali. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.